Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat ke-17 dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Simon yang disebut Petrus adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Namun sebelum diberi nama Petrus, ia bernama Simon. Kemudian setelah ia mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ia bernama Kepas, yang arti dalam bahasa Aram yaitu batu karang, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Petrus. Saudara kekasih yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditujukan kepada komunitas gereja-gereja di Asia Kecil, yang kemudian sekarang ini kita kenal dengan Turki, di mana tujuan penulisan surat 1 Petrus adalah untuk menguatkan gereja dan orang-orang Kristen yang dianiaya dan mengalami pelecehan dari orang-orang Yunani dan Romawi pada saat itu. Agar mereka menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami adalah sebagai cara untuk bersaksi tentang Kristus, bahwa kesulitan hidup akan semakin memperdalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tunduk kepada pemerintah Romawi meskipun pemerintah Romawi adalah pemerintah yang menindas dan menganiaya, dan juga pemerintah yang tidak adil, dan perlawanan serta kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, orang-orang Kristen dibawa untuk terus melakukan perintah Yesus, yaitu kasihilah musuhmu. Saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan, Petrus menyampaikan, sekalipun situasi pada saat itu tidak mudah bagi istri dan budak untuk bertahan, namun mereka harus sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus dan harus mampu menunjukkan kebebasan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus tanpa melakukan pemberontakan. Mereka tetap diminta untuk terus melakukan kebaikan dan terus hidup berbuah dalam kasih. Saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan saat ini juga tidak mudah untuk kita lewati. PHK karyawan terjadi secara besar-besaran, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan. Kondisi pariwisata mengalami penurunan, perhotelan menjadi sunyi, perekonomian terancam dan menjadi anjlok, penderitaan karena COVID-19, sakit dan kematian terjadi. Di sana sini penderitaan dan kemiskinan mulai meningkat. Bahkan menurut Kompas TV tanggal 20 April tahun 2020, bahwa penambahan angka kemiskinan menjadi 3,78 juta orang. 5,23 juta pengangguran. Dan semakin meningkatnya kejahatan, tempat-tempat usaha banyak yang telah menjadi tutup. Saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan, apakah meratap mengeluh adalah cara untuk menyelesaikannya? Saya mengatakan tentu tidak. Meratap mengeluh bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah tindakan kita untuk menghadapi masalah dalam hidup kita justru bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya, saya sangat tertarik ingin mengatakan bahwa renungan saya ini adalah ingin berbicara, mari bertahan dan menang bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan,
Dan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan merdeka adalah kita sanggup bertahan dalam menghadapi hari-hari hidup kita pada saat ini. Kita terus berbuah dalam kebaikan, kita terus berbuah dalam kasih, dan bukti itu telah dilakukan oleh kita dan saudara-saudara kita. Mau berbagi bukan karena kita kaya atau berkelebihan. Bahkan persatuan dari orang-orang Melayu di Pontianak telah berbagi dalam sembako. Alkatel Merah Putih berbagi dan memberi hand sanitizer. Masker dan makanan siap santap dibagikan oleh saudara-saudara kita di Medan. Dan aksi Baksos Diakonia Resort GKE Tamiang Layang dalam rangka Paskah dan HUT GKE 181 tahun 2020 di tengah COVID-19 dengan berbagi melewati sembako yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei tahun 2020 ini. Saudara-saudara, ada banyak aksi kasih yang akan dan yang sudah kita lakukan. Sekalipun berbagi kasih dan berbagi kebaikan, hanya kita yang tahu dan tanpa diekspos oleh orang lain. Tetapi Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita jika kita mau berbagi di dalam kesusahan dan kesulitan kehidupan yang kita alami. Pada akhir renungan saya pada saat ini, saya ingin membawa kita. Mari kita terus bertahan dan pada akhirnya menang bersama dengan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.